Ya, halo guys, welcome di Tiang Jauh edisi World Cup ya. For the first time sejak gue kenal sepak bola di Piala Dunia kali ini, gue tuh gak mendukung England, man. Gue mendukung Argentina. Ternyata gue tuh football romantik ya. Dan karena ini adalah World Cup terakhirnya Lionel Messi, jadi gue kayak pengen Argentina juara gitu. Rasanya ceritanya bakal bagus banget kalau di World Cup terakhir nih Lionel Messi akhirnya meraih trofi yang belum pernah dia dapatkan di sepanjang karirnya dia. Dan memang sih Ronaldo juga gitu. Tapi ya kita gak usah bahas Ronaldo lah ya. Saya sebagai fans MU masih terluka dengan perlakuannya dia. Tapi semoga ini gak kayak Zidane ya, di World Cup terakhirnya masuk ke final dan ternyata malah di kartu merah. Nah semoga gak kayak gitu. Tapi kayaknya kita gak bisa nggak ngomongin Ronaldo deh. Soalnya ada update dari Ronaldo soal interviewnya dia kemarin. Jadi dia di press conference yang Portugal ditanyain soal interview, soal apakah timingnya cocok, apakah ini tidak mengganggu fokus dari tim Portugal. Dan dia buka suara. Dia bilang, ini ceritanya gue Ronaldo, gue ngomong kapan kan terserah gue ya. Timnas Portugal sendiri sekarang semua fokus ke World Cup untuk jadi juara. Dan gue juga yakin Portugal ini bisa jadi juara dunia. Jadi tidak akan ada yang ke-distract sama interview saya. Seumur hidup saya, best timing buat saya adalah timing yang saya pilih sendiri. Dan saya yakin Portugal ini, saya benar-benar percaya Portugal ini bisa juara dunia. Oke, man, sure man, whatever. Kita lihat aja ya di World Cup kali ini. So, sebelum kita ngebahas pertandingan kemarin yang baru ada 4 pertandingan sih so far, tapi kita akan bahas hal-hal yang menarik buat dibahas nih ya. Yang pertama tentu aja injury time-nya. Lu berasa gak sih kalau lu kemarin nonton itu injury time-nya panjang-panjang bener, men? Yang pertama ada England yang waktu babak 1 aja injury time-nya 14 menit karena ada kipernya Iran cedera. Terus ada di babak kedua sampai 10 menit ya injury time-nya. Kemudian Wales USA juga gitu sampai 10 menit. Terus Belanda juga ada yang sampai 8 menit injury time-nya di terakhir. Dan ternyata memang di World Cup ini tuh FIFA memberlakukan peraturan baru, guideline baru berkaitan dengan added time atau injury time. Karena ini untuk memerangi taktik-taktik time wasting yang dilakukan oleh banyak tim di sepak bola. Jadi emang benar-benar lebih ketat nih dan dihitungin bener nih. Ini pemain jatuh berapa menit, dia rawat cedera berapa menit, yang kebuang berapa menit. Nah, jadi siap-siap aja di World Cup ini kalau lo lagi nonton dan biasanya kita bisa kira-kira kan. Oke, satu pertandingan kalau kick off jam 5 berarti ya jam 7 lebih 10 menit lah udah selesai gitu kan. Nah, ini mungkin sekarang harus ditambahin. Standarnya bukan 2 jam lebih 10 menit atau 15 menit, tapi bisa di 2,5 jaman kalau injury time-nya tiap-tiap babak itu 10 menit ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, ada kejadian menarik yang menurut gue lucu banget. Jadi tadinya kan kapten-kapten beberapa timnas. Ada Inggris, ada Belanda yang gue tahu. Terus Wales, terus gue lupa Jerman juga apa enggak. Pokoknya ada beberapa tim yang rencananya tuh pakai ban kapten One Love. Yang menunjukkan kalau mereka itu support terhadap hak-hak kaum LGBT. Padahal mereka tuh udah dikasih tahu nih kalau di Qatar tuh undang-undangnya aja, secara hukumnya aja tuh nggak boleh gitu memberikan support ke LGBT ini. Nah tadinya timnas-timnas ini tetap kekeh mau pakai karena ya ini kita mau memperjuangkan ini. Sampai akhirnya diancam dengan wah kalau lu pakai ban kapten ini maka sebelum kick off aja lihat lu pakai, lu udah langsung bakal dikasih kartu kuning. Dan ternyata cukup diancam pakai kartu kuning aja langsung pada batal pakai ban kapten semua. Menurut gue ini lucu sih ya. Kalau lu memperjuangkan hak yang sesuatu yang lu bener-bener percaya, terus lu diancam kartu kuning, ya terus kenapa lu langsung batal gitu. Bahkan si Roy Keane aja sampai bilang ya kalau lu emang pengen memperjuangkan, sebenarnya ini adalah opportunity. Jadi lu pertandingan pertama pakai kapten ini, terus dikasih kartu kuning kan. Terus ya udah lu main hati-hati. Kemudian pertandingan selanjutnya lu nggak usah pakai ban kapten itu lagi biar nggak dapat kartu kuning lagi. Dan ini kan bakal pasti difoto nih, bakal diungkap di media kan. Wah ini pakai ban kapten ini terus dikasih kartu kuning. Nah menurut Roy Keane ini tuh sebenarnya bisa jadi simbol yang lebih powerful. Tapi kenapa kok semua langsung milih ya udah nggak usah pakai? Ya gue sih lucu aja gitu. Ternyata perjuangannya itu cuman sampai diancam kena kartu kuning.
Anyway, yaudah yuk langsung ke review match. Pertandingan pertama Qatar Ekuador. Qatar ini kalah 2-0 dan mereka mencetak rekor banyak ya di World Cup ini. Yang gue ingat aja, Piala Dunia pertama di musim dingin atau di tengah-tengah musim. Stadion World Cup pertama yang pakai AC, padahal outdoor. Jadi AC-nya itu hebat banget. Gue akan ceritain mungkin di off the record nanti, atau mungkin di nanti kalau ada kesempatan gue akan cerita ya lumayan detail soal itu. Kemudian tuan rumah pertama juga yang kalah di pertandingan pembukaan. Layak kalah sih, dan mestinya kalahnya lebih dari 2-0. Gue nonton pertandingan ini, harusnya lebih dari 2-0 kalahnya. And karena South Africa udah pernah gak lolos grup, jadi Qatar gak bisa nih mencetak rekor menjadi tuan rumah pertama yang gak lolos grup. Dan England lawan Iran 6-2. Kayaknya sudah waktunya lagu It's Coming Home itu dinyanyikan lagi, guys. Gak. Ya England bagus sih, gol-golnya bagus. Tapi kayak kalau lihat mainnya ya gitu. Ya bisa juara sih kalau musuhnya Iran terus sampai final. Tapi kalau gue bilang mainnya masih sloppy ya, masih ceroboh. Kayak sering salah umpan, kemudian sering terburu-buru. Kemudian kalau di pressure kayak rada bingung gitu kan. Dan untungnya musuhnya Iran, jadi nggak bisa nge-punish mereka yang terlalu banget. Walaupun mereka juga ke-punish dengan 2 gol kan. Tapi kalau musuh lain yang lebih berat, kayaknya sulit deh buat jadi juara. Ya kalau gue bilang sih, masuk semifinal udah bagus buat England, minimal perempat final. Tapi menurut gue mereka akan ada di antara perempat final, semifinal gitu sih progresnya. Kalau bisa juara, walaupun gue nggak dukung di World Cup kali ini, tapi gue tetap seneng kalau mereka bisa juara ya. Dan kayaknya tapi itu tadi, masuk semifinal udah bagus sih. Next ada Netherlands Senegal. Senegal ini sebenarnya bagus mainnya, bertanya juga cukup oke. Mereka tapi kehilangan Sadio Mane ya, jadi memang menyerangnya jadi rada susah. Belanda sendiri cukup solid, cuman mereka memang kurang creativity sih. Soalnya si Memphis Depay, top scorer qualifying Europe, sama kayak Harry Kane dengan 12 gol, dia kan belum fit 100% ya sebenarnya. Makanya kemarin dia baru masuk di menit 60-an gitu, dan begitu main memang langsung kelihatan beda sih ini Belandanya. Dan golnya Cody Gakpo dari crossingnya Frankie de Jong, and then yang terakhir goal injury time yang bener-bener injury sih, 90+8 kayaknya golnya ini. Tuh. Gitu. Belanda solid sih. Kayaknya juara grupnya Belanda. Ini grupnya siapa sih? Oh, grupnya Qatar ya. Jadi Senegal ini sama Ekuador sih bakal rebutan peringkat kedua. Ya kita lihat aja ya. And then USA Wales 1-1, gue gak nonton karena gue udah ngantuk ya. Faktor jam 2 gitu gue udah gak usah nonton deh. Dan hasilnya 1-1, Gareth Bale lagi-lagi mencetak gol. Udah sih, gue gak bisa ngomong banyak, gue belum nonton soalnya. And ya udah gitu aja. Jadi ini, satu lagi nih. Di England lawan Iran, itu kipernya Iran itu kan tubrukan kan. Jadi kayak tubrukan kepala gitu sama backnya dia sendiri. Dan ada sebenarnya di FIFA World Cup tahun ini tuh FIFA memberlakukan aturan baru di mana kalau lu ada benturan kepala, maka dan kalau pemainnya dipandang nggak bisa ngelanjutin, maka dia harus diganti. Tapi ini dikritik keras karena di pertandingan ini kelihatan banget nih kipernya udah berdarah-darah gitu mukanya, terus dia masih disoriented gitu kan, masih bingung gitu, tapi dia nggak mau diganti dan dia coba main dulu, baru akhirnya setelah coba main nggak bisa, jatuh lagi dan baru diganti. Dan ini dikritik karena buat apa lo menetapkan protokol gegar otak kalau pemainnya ngotot nggak mau diganti terus lo kalah sama pemain. Karena harusnya di kejadian ini tuh udah bukan decisionnya, udah bukan di tangan pemain tapi di tangan tim medisnya. Dan ini kenapa masih ngalah sama decisionnya pemain, dan itu dikritik cukup keras. Itu sih tadi gue kelupaan waktu mau bahas ini di England Iran ya. Tapi yaudah itu aja. Yang jauh World Cup kali ini kita akan ngebahas soal World Cup-nya, dan mungkin nanti kalau ada fakta-fakta menarik yang akan gue bahas juga. Dan karena kita seminggu sekali ya, jadi pertandingan pilihan aja sih yang akan gue review ya. Jadi sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio kalau belum. Di sana ada podcast gue Off the Record, dan juga ada siaran radio gue Popo on the Radio yang tiap hari ada. Oke? Please subscribe, beneran membantu. And ya udah, thank you for watching and I'll see you when I see you.